Asal-usul lahirnya peradaban manusia di tanah dua sungai 6. Jauh sebelum dunia mengenal kerajaan-kerajaan besar, sebelum piramida Mesir menjulang ke langit, sebelum bangsa Romawi membangun kekaisaran yang luas, bahkan sebelum tembok besar Cina berdiri membentang di pegunungan, terdapat sebuah wilayah yang menjadi saksi lahirnya peradaban pertama umat manusia. Di tempat inilah manusia mulai meninggalkan kehidupan nomaden, membangun kota-kota besar, menciptakan tulisan, menyusun hukum, dan membentuk pemerintahan yang menjadi dasar bagi kehidupan modern hingga saat ini. Wilayah itu dikenal dengan nama Mesopotamia. Nama ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Meso yang berarti di tengah dan Potamos yang berarti sungai. Sehingga secara harfiah Mesopotamia berarti tanah di antara dua sungai. Dua sungai yang dimaksud adalah Sungai Tigris dan Sungai Efrat yang berhulu di Pegunungan Taurus, wilayah Turki modern, lalu mengalir ribuan kilometer melewati dataran luas hingga bermuara di Teluk Persia. Selama ribuan tahun, kedua sungai inilah yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan manusia. Saat ini, wilayah Mesopotamia meliputi sebagian besar Irak serta sebagian Suriah, Turki, Iran, dan Kuwait. Namun jika kita kembali sekitar 7 hingga 8.000 tahun yang lalu, wilayah tersebut terlihat sangat berbeda. Hamparan tanah yang luas dipenuhi padang rumput hijau, rawa-rawa, dan lahan subur yang mampu menghasilkan panen melimpah. Karena kesuburannya yang luar biasa, para ahli sejarah menyebut kawasan ini sebagai bagian dari bulan sabit subur atau Fertile Crescent. Kawasan ini membentang dari pesisir Laut Mediterania hingga Teluk Persia dan dianggap sebagai tempat lahirnya revolusi terbesar dalam sejarah manusia, yaitu revolusi pertanian. Kehidupan sebelum munculnya peradaban. Sebelum mengenal pertanian, manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti musim, mencari hewan buruan, menangkap ikan, serta mengumpulkan buah-buahan, umbi, dan biji-bijian liar. Kehidupan seperti ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Mereka belum memiliki rumah permanen. Tempat tinggal hanya berupa gua, tenda sederhana dari kulit hewan, atau pondok yang mudah dibongkar ketika persediaan makanan habis. Segala sesuatu bergantung pada alam. Jika hewan buruan berkurang, mereka harus berpindah. Jika musim kemarau datang terlalu lama, mereka harus mencari daerah lain yang memiliki sumber air. Tidak ada desa. Tidak ada kota. Tidak ada pemerintahan. Tidak ada sekolah. Belum ada hukum yang mengatur kehidupan bersama. Namun sekitar 10.000 tahun yang lalu, bumi mengalami perubahan iklim yang cukup besar. Suhu menjadi lebih hangat setelah berakhirnya zaman es terakhir. Curah hujan meningkat, dan berbagai tanaman liar tumbuh lebih banyak di kawasan bulan sabit subur. Perubahan alam ini membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Manusia mulai memperhatikan bahwa biji-bijian yang jatuh ke tanah dapat tumbuh kembali menjadi tanaman baru. Dari pengamatan sederhana tersebut lahirlah sebuah gagasan yang akan mengubah sejarah dunia, menanam makanan sendiri. Revolusi pertanian. Awalnya manusia hanya menanam dalam jumlah kecil. Namun lama-kelamaan mereka mulai memahami waktu tanam, musim panen, cara memilih benih terbaik, hingga cara menyimpan hasil panen agar dapat digunakan pada musim berikutnya. Tanaman seperti gandum, jelai, lentil, kacang-kacangan, dan kurma mulai dibudidayakan secara teratur. Selain bercocok tanam, manusia juga mulai menjinakkan berbagai hewan seperti kambing, domba, sapi, serta keledai. Kini mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hasil berburu. Mereka memiliki persediaan makanan. Mereka mulai menetap. Anak-anak dapat tumbuh di satu tempat. Keluarga-keluarga mulai membangun rumah permanen dari tanah liat, batu bata, dan kayu.
Desa-desa kecil pun mulai bermunculan di sepanjang aliran sungai Tigris dan Efrat. Inilah awal dari kehidupan masyarakat yang terorganisasi. Sungai yang memberi kehidupan 7. Sungai Tigris dan Sungai Efrat bukan hanya menyediakan air minum. Kedua sungai ini menjadi sumber kehidupan dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Air sungai digunakan untuk mengairi sawah. Ikan menjadi sumber makanan. Tanah liat di sepanjang tepian sungai dimanfaatkan untuk membuat rumah, gerabah, dan tablet tulisan. Sungai juga menjadi jalur transportasi utama bagi perdagangan. Namun, kedua sungai ini memiliki karakter yang berbeda dengan Sungai Nil di Mesir. Jika Sungai Nil memiliki pola banjir yang relatif teratur setiap tahun, banjir Sungai Tigris dan Efrat seringkali datang tanpa peringatan. Kadang banjir terlalu besar hingga menghancurkan ladang. Kadang justru terjadi kekeringan panjang yang mengancam kehidupan. Keadaan ini memaksa manusia untuk berpikir lebih maju. Mereka mulai menggali saluran-saluran air, membangun bendungan sederhana, dan menciptakan sistem irigasi yang mampu mengatur distribusi air ke berbagai lahan pertanian. Pembangunan saluran air membutuhkan tenaga yang sangat besar. Tidak mungkin dilakukan oleh satu keluarga saja. Seluruh masyarakat harus bekerja bersama. Dari sinilah muncul organisasi sosial yang semakin kompleks. Ada pemimpin. Ada pembagi pekerjaan. Ada pengawas. Ada aturan. Tanpa mereka sadari, manusia sedang membangun fondasi pertama bagi lahirnya pemerintahan. Desa berubah menjadi kota. Seiring meningkatnya hasil pertanian, jumlah penduduk bertambah dengan cepat. Desa-desa berkembang menjadi permukiman yang lebih besar. Beberapa di antaranya berubah menjadi kota-kota pertama dalam sejarah manusia. Salah satu kota yang paling terkenal adalah Uruk. Banyak arkeolog menganggap Uruk sebagai kota besar pertama di dunia. Diperkirakan kota ini dihuni oleh puluhan ribu penduduk, jumlah yang luar biasa besar pada masa itu. Di kota-kota tersebut mulai muncul pembagian pekerjaan yang semakin beragam. Tidak semua orang lagi menjadi petani. Sebagian menjadi pembuat gerabah. Sebagian menjadi pengrajin logam. Ada tukang kayu. Ada penenun kain. Ada pedagang. Ada tentara. Ada pendeta. Ada pejabat yang mengurus administrasi kota. Semakin banyak orang memiliki keahlian khusus. Semakin maju pula kehidupan masyarakat. Kota-kota mulai dikelilingi tembok besar sebagai perlindungan dari serangan musuh. Di tengah kota berdiri bangunan megah yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat keagamaan. Pasar mulai ramai. Gudang penyimpanan hasil panen dibangun dalam ukuran besar. Jalan-jalan mulai ditata agar perdagangan berjalan lebih lancar. Perubahan ini menandai lahirnya kehidupan perkotaan pertama di dunia. Bangsa Sumeria dan lahirnya kota-kota pertama di dunia 6. Ketika desa-desa kecil di sepanjang Sungai Tigris dan Sungai Efrat terus berkembang, perubahan besar mulai terjadi. Persediaan makanan yang melimpah membuat jumlah penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Semakin banyak keluarga memilih menetap, membangun rumah permanen, serta mengembangkan lahan pertanian yang lebih luas. Dalam waktu beberapa abad, permukiman sederhana berubah menjadi kota-kota besar yang ramai. Dari sinilah lahir bangsa yang dikenal sebagai bangsa Sumeria, salah satu bangsa pertama yang berhasil membangun peradaban maju di muka bumi. Para sejarawan memperkirakan bangsa Sumeria mulai berkembang sekitar tahun 4500 hingga 4000 sebelum Masehi di bagian selatan Mesopotamia. Hingga kini asal-usul mereka masih menjadi misteri. Tidak ada catatan pasti mengenai dari mana mereka datang. Namun yang jelas,
Bangsa ini berhasil menciptakan berbagai inovasi yang mengubah kehidupan manusia untuk selamanya. Sumeria bukan sekadar masyarakat petani. Mereka adalah arsitek, pedagang, ilmuwan, seniman, penulis, serta pemimpin yang membangun fondasi bagi hampir seluruh peradaban setelahnya. Kota-kota pertama di dunia. Kota-kota yang dibangun bangsa Sumeria bukan hanya kumpulan rumah penduduk. Setiap kota memiliki pemerintahan sendiri, memiliki tentara sendiri, memiliki dewa pelindung sendiri, bahkan memiliki hukum dan sistem ekonomi yang berbeda. Karena itu para ahli menyebutnya sebagai negara kota atau city-state. Beberapa kota yang terkenal antara lain Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Kish, Nippur, Larsa, dan Umma. Masing-masing kota berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Di antara semuanya, Uruk menjadi kota yang paling besar. Diperkirakan lebih dari 50.000 orang tinggal di kota ini. Jumlah yang luar biasa besar pada zamannya. Dari kejauhan, tembok-tembok tinggi mengelilingi kota sebagai benteng pertahanan. Gerbang-gerbang besar dijaga oleh prajurit. Di dalam kota terdapat jalan-jalan utama yang menghubungkan pasar, gudang, rumah penduduk, hingga pusat pemerintahan. Suasana kota selalu ramai. Pedagang membawa hasil panen. Pengrajin menawarkan barang dagangan. Anak-anak bermain di halaman rumah. Para pendeta berjalan menuju kuil. Asap dari tungku pemakaran batu bata mengepul hampir sepanjang hari. Bagi masyarakat pada masa itu, kota-kota Sumeria merupakan tempat yang sangat maju. Kehidupan di dalam kota 7. Sebagian besar rumah dibangun menggunakan batu bata dari tanah liat yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Kayu merupakan bahan bangunan yang sangat langka karena wilayah Mesopotamia hampir tidak memiliki hutan besar. Rumah-rumah biasanya memiliki halaman kecil di tengah bangunan. Halaman ini berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga sekaligus sumber cahaya dan sirkulasi udara. Sebagian rumah hanya memiliki satu lantai. Namun rumah milik keluarga kaya seringkali terdiri atas 2 lantai dengan ruangan yang lebih luas. Setiap pagi, para petani berangkat menuju ladang. Pengrajin mulai bekerja membuat gerabah, kain wol, perhiasan, atau peralatan logam. Pedagang membuka kios di pasar. Anak-anak membantu orang tua mereka bekerja. Sementara para pendeta mempersiapkan berbagai upacara keagamaan. Kehidupan masyarakat berjalan dengan teratur. Setiap orang memiliki perannya masing-masing. Ziggurat, bangunan paling megah di Mesopotamia. Di tengah setiap kota selalu berdiri sebuah bangunan raksasa yang dapat terlihat dari kejauhan. Bangunan tersebut disebut ziggurat. 6. Ziggurat dibangun menggunakan jutaan batu bata tanah liat. Bentuknya bertingkat-tingkat seperti piramida, namun bagian atasnya datar. Semakin tinggi tingkatannya, semakin suci tempat tersebut. Di puncaknya terdapat kuil yang hanya boleh dimasuki oleh pendeta tertentu. Masyarakat percaya para dewa turun ke bumi melalui kuil yang berada di atas ziggurat. Karena itu bangunan ini dianggap sebagai penghubung antara langit dan bumi. Selain sebagai tempat ibadah, ziggurat juga menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat administrasi kota. Di sekitar bangunan inilah berbagai keputusan penting diambil. Mulai dari pembagian hasil panen, penarikan pajak, hingga pelaksanaan upacara keagamaan. Raja dan para pendeta. Pada awalnya, kota-kota Sumeria dipimpin oleh para pendeta. Masyarakat percaya bahwa para pendeta mampu berkomunikasi dengan para dewa. Namun seiring meningkatnya ancaman perang antar kota, muncul kebutuhan akan seorang pemimpin militer.
Dari sinilah lahir jabatan raja. Raja tidak hanya memimpin pasukan. Ia juga bertugas mengatur pembangunan kota, menjaga irigasi, memimpin perdagangan, dan memastikan rakyat memperoleh makanan. Menariknya, masyarakat Sumeria tidak menganggap raja sebagai dewa. Mereka percaya raja hanyalah wakil para dewa di bumi. Karena itu seorang raja harus selalu menunjukkan bahwa dirinya mendapat restu dari para dewa. Jika terjadi kekeringan, banjir besar, atau gagal panen, rakyat seringkali menganggap bahwa para dewa sedang murka kepada rajanya. Perdagangan yang menghubungkan dunia. Mesopotamia merupakan wilayah yang kaya hasil pertanian. Namun mereka kekurangan banyak sumber daya alam lainnya. Mereka hampir tidak memiliki kayu berkualitas. Mereka juga kekurangan batu besar untuk membangun monumen. Logam seperti tembaga dan timah juga sangat terbatas. Keadaan ini membuat bangsa Sumeria menjadi bangsa pedagang yang hebat. Mereka menjalin hubungan dagang dengan wilayah yang sangat jauh. Dari Lebanon mereka memperoleh kayu cedar. Dari Anatolia mereka mendapatkan perak. Dari Oman mereka membeli tembaga. Dari Iran mereka memperoleh batu mulia. Bahkan beberapa benda peninggalan arkeologi menunjukkan adanya hubungan perdagangan hingga wilayah lembah Indus yang kini menjadi bagian Pakistan dan India. Perdagangan dilakukan menggunakan kapal menyusuri sungai Efrat maupun kafilah keledai yang melintasi padang pasir. Kegiatan ini menjadikan Mesopotamia sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia kuno. Lahirnya sistem tulisan. Semakin maju perdagangan, semakin rumit pula administrasi kota. Setiap hari ribuan karung gandum masuk ke gudang. Ratusan ternak diperdagangkan. Pajak harus dicatat. Persediaan makanan harus dihitung. Keadaan ini mendorong lahirnya salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Bangsa Sumeria menciptakan sistem tulisan pertama di dunia yang dikenal sebagai tulisan paku atau cuneiform. Awalnya tulisan ini hanya berupa gambar-gambar sederhana. Namun lama-kelamaan berkembang menjadi ratusan simbol yang mewakili bunyi dan kata. Tulisan dibuat di atas lempengan tanah liat menggunakan batang alang-alang yang ujungnya dipotong berbentuk segitiga. Setelah selesai ditulis, tablet dijemur hingga mengeras. Ribuan tablet seperti ini berhasil ditemukan oleh para arkeolog. Melalui tablet-tablet inilah dunia modern mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Mesopotamia ribuan tahun yang lalu. Sekolah pertama dalam sejarah. Setelah tulisan berkembang, muncul kebutuhan akan orang-orang yang mampu membaca dan menulis. Tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Karena itu didirikan sekolah khusus yang disebut Edugba atau rumah tablet. Di sekolah ini anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, serta menghafal berbagai simbol tulisan paku. Pelajaran berlangsung dari pagi hingga sore. Guru terkenal sangat disiplin. Kesalahan kecil sering dihukum dengan pukulan menggunakan tongkat. Walaupun terdengar keras, pendidikan ini menghasilkan para juru tulis yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Mereka bekerja di istana, kuil, maupun pusat perdagangan. Keahlian membaca dan menulis menjadi salah satu profesi paling bergengsi pada masa itu. Seiring berkembangnya kota-kota Sumeria, kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks. Mereka tidak hanya membangun kota dan menciptakan tulisan, tetapi juga mulai mengembangkan ilmu pengetahuan, sistem bilangan, astronomi, teknologi, serta berbagai penemuan luar biasa yang kelak memengaruhi seluruh dunia. Semua perkembangan tersebut akan membawa Mesopotamia memasuki masa keemasan yang belum pernah disaksikan oleh peradaban manapun sebelumnya. Masa keemasan Mesopotamia, Babilonia, Hammurabi, Asyur, dan kejayaan peradaban dunia 7.
Waktu terus berjalan. Kota-kota bangsa Sumeria yang dahulu berkembang secara mandiri mulai menghadapi tantangan yang semakin besar. Persaingan memperebutkan lahan pertanian, sumber air, dan jalur perdagangan membuat peperangan antar kota menjadi semakin sering terjadi. Selama berabad-abad, kota seperti Ur, Uruk, Lagash, Umma, dan Kis silih berganti menjadi penguasa. Tidak ada satu kerajaan pun yang mampu menguasai seluruh wilayah Mesopotamia dalam waktu yang lama. Keadaan ini berubah ketika muncul bangsa-bangsa baru dari wilayah utara dan barat. Mereka datang dengan pasukan yang lebih kuat, strategi perang yang lebih baik, serta ambisi besar untuk menyatukan seluruh Mesopotamia di bawah satu pemerintahan. Perubahan inilah yang membawa Mesopotamia memasuki masa keemasan sekaligus melahirkan beberapa kerajaan terbesar dalam sejarah dunia kuno. Bangkitnya bangsa Akkadia V. Sekitar tahun 2334 sebelum Masehi, seorang pemimpin bernama Sargon dari Akkadia muncul sebagai tokoh yang mengubah sejarah. Berbeda dengan para penguasa sebelumnya yang hanya menguasai satu kota, Sargon memiliki cita-cita jauh lebih besar. Ia ingin menyatukan seluruh Mesopotamia. Melalui berbagai peperangan, kota demi kota berhasil ditaklukkannya. Ur, Uruk, Lagash, Kis. Seluruhnya akhirnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Akkadia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, wilayah Mesopotamia dipimpin oleh satu pemerintahan pusat. Sargon membangun jaringan jalan, memperkuat perdagangan, dan menempatkan pejabat-pejabat kepercayaannya di berbagai kota. Dengan sistem pemerintahan yang lebih terorganisasi, perdagangan berkembang semakin pesat. Namun setelah beberapa generasi, Kekaisaran Akkadia mulai melemah akibat pemberontakan, perubahan iklim, dan serangan dari suku-suku pegunungan. Mesopotamia kembali terpecah menjadi berbagai kerajaan kecil. Lahirnya Babilonia. Beberapa abad kemudian muncul sebuah kota yang perlahan berkembang menjadi pusat kekuasaan baru. Kota itu bernama Babilonia. Awalnya Babilonia hanyalah kota kecil di tepi sungai Efrat. Namun letaknya yang strategis membuat kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan. Kapal-kapal dagang datang membawa berbagai komoditas dari wilayah yang sangat jauh. Pasar-pasar semakin ramai. Gudang penyimpanan hasil panen semakin besar. Penduduk terus bertambah. Tidak lama kemudian Babilonia menjadi salah satu kota terkaya di Mesopotamia. Namun kejayaan sebenarnya baru dimulai ketika seorang raja bernama Hammurabi naik tahta. Raja Hammurabi dan hukum pertama di dunia V. Hammurabi memerintah sekitar tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Ia bukan hanya seorang panglima perang. Ia juga seorang administrator yang sangat cerdas. Sedikit demi sedikit wilayah Mesopotamia berhasil dipersatukannya. Kota-kota yang sebelumnya saling berperang akhirnya berada di bawah pemerintahan Babilonia. Namun Hammurabi menyadari bahwa kerajaan yang besar tidak cukup dipertahankan hanya dengan kekuatan militer. Rakyat membutuhkan aturan yang jelas. Maka ia menyusun kumpulan hukum yang kemudian dikenal sebagai Kode Hammurabi. Hukum tersebut dipahat pada sebuah batu besar agar dapat dibaca oleh seluruh masyarakat. Terdapat hampir 300 pasal yang mengatur kehidupan sehari-hari. Mulai dari perdagangan, pernikahan, warisan, pertanian, hak milik, pinjaman, upah pekerja, hingga hukuman bagi para pelaku kejahatan. Prinsip yang paling terkenal adalah kalimat mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Bagi masyarakat modern, aturan tersebut mungkin terdengar sangat keras. Namun pada zamannya, hukum Hammurabi merupakan kemajuan luar biasa.
Untuk pertama kalinya masyarakat memiliki aturan tertulis yang berlaku bagi seluruh kerajaan. Tidak lagi bergantung pada keputusan sesaat seorang pemimpin. Konsep hukum tertulis inilah yang kemudian menginspirasi banyak sistem hukum di berbagai belahan dunia. Babilonia menjadi kota termegah. Di bawah pemerintahan Hammurabi dan para penerusnya, Babilonia berkembang menjadi kota terbesar di dunia kuno. Tembok kota dibangun sangat tebal. Gerbang-gerbang megah berdiri menghiasi pintu masuk kota. Jalan utama dibuat lebar agar kereta perang dan pedagang dapat melintas dengan mudah. Di dalam kota terdapat pasar yang menjual berbagai barang dari seluruh Asia Barat. Mulai dari kain, perhiasan, logam, rempah-rempah, kayu, batu mulia, hingga hasil pertanian. Babilonia benar-benar menjadi pusat perdagangan internasional. Bangsa Asyur sang penakluk 6. Beberapa abad setelah Hammurabi wafat, Babilonia mulai melemah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Asyur yang berasal dari wilayah utara Mesopotamia. Bangsa Asyur dikenal sebagai bangsa dengan kekuatan militer paling menakutkan pada zamannya. Mereka menggunakan senjata besi ketika banyak bangsa lain masih memakai perunggu. Mereka memiliki kereta perang yang cepat, pemanah yang terlatih, pasukan berkuda, serta teknik pengepungan kota yang sangat maju. Kota demi kota berhasil mereka taklukkan. Dalam waktu singkat Kekaisaran Asyur menguasai wilayah yang sangat luas. Mulai dari Mesopotamia, Suriah, Palestina, sebagian Mesir, hingga Anatolia. Ibu kota mereka berada di kota Nineveh. Kota ini dipenuhi istana-istana besar dengan ukiran batu yang menggambarkan peperangan, perburuan singa, serta kehidupan para raja. Namun bangsa Asyur bukan hanya terkenal karena militernya. Mereka juga meninggalkan salah satu perpustakaan terbesar di dunia kuno. Perpustakaan Nineveh. Raja Asyurbanipal memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia memerintahkan para juru tulis mengumpulkan berbagai tablet tanah liat dari seluruh Mesopotamia. Hasilnya adalah perpustakaan yang berisi lebih dari 30.000 tablet. Di dalamnya terdapat catatan sejarah, matematika, astronomi, kedokteran, puisi, cerita rakyat, serta berbagai dokumen pemerintahan. Berkat perpustakaan inilah para arkeolog modern berhasil mengetahui banyak hal mengenai kehidupan masyarakat Mesopotamia. Tanpa perpustakaan tersebut, mungkin sebagian besar sejarah Mesopotamia telah hilang selamanya. Babilonia baru dan keajaiban dunia 6. Setelah Kekaisaran Asyur runtuh, Babilonia kembali bangkit. Kali ini dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II. Di bawah pemerintahannya, Babilonia kembali menjadi kota paling indah di dunia kuno. Ia membangun gerbang Istar, sebuah gerbang megah berwarna biru yang dihiasi relief singa, naga, dan banteng. Gerbang tersebut menjadi simbol kemegahan Babilonia. Nebukadnezar juga dikaitkan dengan pembangunan Taman Gantung Babilonia, sebuah taman bertingkat yang konon dipenuhi pepohonan, bunga, air terjun buatan, dan tanaman dari berbagai negeri. Walaupun hingga kini para arkeolog masih memperdebatkan lokasi serta keberadaan taman tersebut, kisahnya telah menjadi legenda yang dikenal di seluruh dunia. Pada masa inilah Babilonia mencapai puncak kejayaannya. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Perdagangan semakin ramai. Arsitektur menjadi semakin megah. Sementara para ahli astronomi Babilonia terus mengamati langit malam, mencatat pergerakan bintang dan planet dengan ketelitian yang mengagumkan. Tanpa disadari,
Berbagai pencapaian itu sedang mewariskan pengetahuan yang kelak menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani kuno, Romawi, hingga dunia modern. Namun, tidak ada kerajaan yang mampu bertahan selamanya. Di balik kemegahan tembok Babilonia dan kejayaan para rajanya, mulai muncul ancaman baru dari timur. Sebuah kekuatan besar tengah bangkit dan perlahan bergerak menuju jantung Mesopotamia, membawa perubahan yang akan mengakhiri ribuan tahun dominasi peradaban di tanah di antara dua sungai tersebut. Keruntuhan Mesopotamia, warisan abadi, dan pengaruhnya terhadap dunia modern 5. Tidak ada satupun kerajaan di dunia yang mampu bertahan selamanya. Setiap peradaban, sekuat apapun, pada akhirnya akan menghadapi perubahan zaman. Demikian pula dengan Mesopotamia. Setelah ribuan tahun menjadi pusat kemajuan manusia, wilayah yang dahulu dipenuhi kota-kota megah perlahan mulai kehilangan kejayaannya. Peperangan yang berlangsung tanpa henti, perebutan kekuasaan antar kerajaan, perubahan lingkungan, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru dari luar wilayah Mesopotamia menjadi penyebab utama kemunduran peradaban ini. Namun, meskipun kekuasaan politiknya runtuh, warisan Mesopotamia tidak pernah benar-benar hilang. Justru dari reruntuhan kota-kotanya lahirlah berbagai pengetahuan yang terus diwariskan kepada dunia hingga ribuan tahun kemudian. Datangnya Kekaisaran Persia. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, sebuah kekuatan besar muncul dari wilayah timur. Bangsa Persia, di bawah kepemimpinan Cyrus Agung, berhasil menyatukan berbagai suku di wilayah Iran modern dan membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Pasukan Persia terkenal disiplin dan memiliki strategi militer yang sangat baik. Satu demi satu wilayah di Asia Barat berhasil mereka kuasai. Akhirnya pada tahun 539 sebelum Masehi, pasukan Persia memasuki kota Babilonia. Berbeda dengan banyak penakluk sebelumnya, Cyrus tidak menghancurkan kota tersebut. Ia justru membiarkan penduduk menjalankan agama dan tradisi mereka seperti biasa. Karena sikapnya yang bijaksana, penaklukan Babilonia berlangsung tanpa kehancuran besar. Meskipun demikian, sejak saat itu Mesopotamia tidak lagi menjadi pusat kekuasaan dunia. Wilayah tersebut berubah menjadi salah satu provinsi dalam Kekaisaran Persia. Era kejayaan Babilonia pun berakhir. Kota-kota yang perlahan menghilang 4. Seiring berjalannya waktu, pusat-pusat perdagangan mulai berpindah ke wilayah lain. Sebagian sungai mengalami perubahan aliran. Beberapa saluran irigasi rusak dan tidak lagi dirawat. Tanah pertanian menjadi kurang subur akibat penumpukan garam dari sistem irigasi yang digunakan selama berabad-abad. Banyak penduduk memilih meninggalkan kota-kota tua. Bangunan-bangunan megah yang dahulu dipenuhi aktivitas perlahan berubah menjadi reruntuhan. Tembok kota mulai runtuh. Istana-istana kosong ditelan pasir. Kuil-kuil besar tidak lagi digunakan. Lama-kelamaan, kota-kota yang pernah menjadi pusat peradaban dunia menghilang dari ingatan manusia. Selama hampir 2000 tahun, banyak orang bahkan tidak mengetahui lokasi sebenarnya dari kota-kota seperti Ur, Uruk, dan Babilonia. Penemuan kembali peradaban yang hilang. Pada abad ke-19, para arkeolog dari berbagai negara mulai melakukan penggalian di wilayah Irak modern. Mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Di bawah lapisan pasir gurun ternyata masih berdiri sisa-sisa kota kuno. Ribuan batu bata, patung, perhiasan, gerabah, istana, gerbang, kuil, serta puluhan ribu tablet tanah liat berhasil ditemukan. Penemuan tersebut membuka kembali lembaran sejarah yang telah hilang selama ribuan tahun. Tulisan-tulisan paku yang sebelumnya tidak dapat dibaca akhirnya berhasil diterjemahkan oleh para ahli bahasa.
Melalui tablet-tablet itulah dunia mengetahui bagaimana masyarakat Mesopotamia hidup, bekerja, berdagang, beribadah, hingga membangun kota-kota besar. Setiap penemuan baru semakin memperjelas bahwa Mesopotamia memang merupakan salah satu fondasi utama peradaban manusia. Warisan Mesopotamia yang masih kita gunakan 4. Walaupun peradabannya telah lama runtuh, pengaruh Mesopotamia masih sangat terasa hingga saat ini. Salah satu warisan terbesar adalah sistem tulisan. Dari tulisan paku inilah berkembang tradisi pencatatan sejarah, administrasi pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Warisan berikutnya adalah hukum tertulis. Konsep bahwa aturan harus ditulis agar diketahui oleh seluruh masyarakat menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern. Bangsa Mesopotamia juga mengembangkan sistem bilangan berbasis 60. Karena itulah hingga sekarang 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 menit terdiri dari 60 detik. 1 lingkaran dibagi menjadi 360 derajat. Semua konsep tersebut berasal dari pemikiran para ahli matematika Mesopotamia ribuan tahun yang lalu. Dalam bidang astronomi, mereka mampu mengamati gerakan matahari, bulan, dan planet dengan ketelitian yang luar biasa. Mereka menyusun kalender berdasarkan peredaran benda-benda langit. Pengetahuan tersebut kemudian diwariskan kepada bangsa Yunani dan menjadi dasar perkembangan ilmu astronomi modern. Teknik irigasi yang mereka kembangkan juga menjadi contoh bagi berbagai peradaban lain. Kemampuan mengatur air memungkinkan manusia membangun kota-kota besar di wilayah yang sebelumnya sulit dihuni. Pengaruh terhadap peradaban dunia. Banyak sejarawan menyebut Mesopotamia sebagai tempat lahirnya peradaban. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Di wilayah inilah pertama kali muncul kota-kota besar. Disinilah manusia pertama kali mengembangkan pemerintahan yang terorganisasi. Disinilah lahir sistem perpajakan, sistem administrasi, sekolah, perpustakaan, hukum tertulis, pencatatan sejarah, perdagangan internasional. Semua perkembangan tersebut kemudian memengaruhi bangsa-bangsa lain. Bangsa Mesir, bangsa Fenisia, bangsa Yunani, bangsa Romawi, hingga akhirnya menjadi bagian dari fondasi peradaban modern. Bahkan ketika kita melihat jam di tangan, mempelajari hukum di sekolah, membaca buku sejarah, atau tinggal di kota yang tertata dengan baik, tanpa disadari kita sedang menikmati hasil pemikiran manusia yang hidup ribuan tahun lalu di Mesopotamia. Pelajaran dari Mesopotamia. Mesopotamia mengajarkan bahwa kemajuan sebuah peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam. Yang lebih penting adalah kemampuan manusia bekerja sama. Mereka mampu mengubah banjir menjadi sumber kehidupan melalui sistem irigasi. Mereka menciptakan tulisan agar ilmu tidak hilang. Mereka membangun hukum agar masyarakat hidup lebih teratur. Mereka mendirikan sekolah agar pengetahuan terus diwariskan. Namun Mesopotamia juga mengingatkan bahwa tidak ada kejayaan yang bersifat abadi. Kerajaan yang paling kuat sekalipun dapat runtuh jika dilanda peperangan, konflik internal, kerusakan lingkungan, dan perebutan kekuasaan yang berkepanjangan. Sejarah mereka menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia. Penutup. Perjalanan kita menelusuri sejarah peradaban Mesopotamia membawa kita kembali ke masa ketika manusia mulai membangun dunia yang kita kenal sekarang. Dari desa-desa kecil di tepi sungai Tigris dan Efrat, lahirlah kota-kota pertama, sistem pemerintahan, hukum tertulis, perdagangan internasional, sekolah, perpustakaan, hingga berbagai penemuan yang menjadi dasar kehidupan modern. Mesopotamia bukan hanya kisah tentang kerajaan yang bangkit dan runtuh. Lebih dari itu, peradaban ini adalah bukti bahwa rasa ingin tahu, kerjasama,
dan kemampuan manusia untuk berinovasi mampu mengubah dunia. Meskipun kota-kotanya kini tinggal runtuhan dan sebagian tertutup pasir, gagasan-gagasan yang lahir di tanah dua sungai itu tetap hidup, mengalir melintasi ribuan tahun, dan masih memengaruhi kehidupan kita hingga hari ini. Ketika kita mempelajari sejarah Mesopotamia, sesungguhnya kita sedang mempelajari awal dari perjalanan panjang peradaban manusia. Dari sana kita belajar bahwa setiap pencapaian besar dibangun melalui kerja keras, ilmu pengetahuan, dan keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Semoga kisah ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus menghargai sejarah, menjaga warisan peradaban, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah peradaban Mesopotamia dari awal hingga akhir. Sampai jumpa pada dokumenter sejarah berikutnya.